Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi pada e-commerce dan e-ticketing menggunakan use case diagram dan activity diagram. Perkenalkan, nama saya Sofina Felina Anwari dengan nomor NIM 352310494. Adapun pengertian use case diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna atau aktor dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem. Diagram ini menunjukkan apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem dan siapa yang menggunakan fungsi tersebut, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem, mempermudah proses perancangan perangkat lunak. Manfaat dari use case diagram sendiri yaitu memudahkan analisis kebutuhan, mempermudah komunikasi antara pengguna dan pengembang, dan menjadi dasar pembuatan diagram UML lainnya. Kemudian kelebihan dari use case diagram, yang pertama mudah dipahami, yang kedua menampilkan fungsi sistem secara jelas, yang ketiga memudahkan dokumentasi. Adapun kekurangannya, yang pertama tidak menunjukkan alur proses secara detail dan tidak menunjukkan struktur data. Kemudian pada activity diagram, pengertiannya adalah diagram UML yang menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi dalam suatu sistem secara berurutan dengan tujuan menggambarkan aliran kerja sistem, menunjukkan proses dari awal hingga akhir, mempermudah pemahaman proses bisnis. Dengan manfaat membantu analisis proses, memudahkan identifikasi kesalahan sistem, dan menjadi pedoman implementasi program. Adapun kelebihan dari activity diagram adalah menjelaskan alur kerja secara rinci, mudah dipahami, dan membantu pengembangan sistem. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama kurang menggambarkan hubungan antar objek. Yang kedua, semakin kompleks jika prosesnya banyak. Dan yang ketiga, memerlukan diagram lain sebagai pelengkap. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan contoh implementasi sistem informasi pada e-commerce. Sistem e-commerce memungkinkan pelanggan melakukan pembelian barang secara online melalui aplikasi seperti Shopee. Dalam sistem ini terdapat 3 aktor utama, yaitu pelanggan, admin, dan penjual. Fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem meliputi registrasi, login, melihat produk, memasukkan produk ke keranjang, check out, pembayaran, konfirmasi pembayaran, serta pengelolaan produk dan transaksi oleh admin. Selanjutnya adalah use case diagram e-commerce. Diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem, di mana pelanggan dapat melakukan registrasi dan login, melihat produk, memasukkan barang ke keranjang, melakukan check out, pembayaran, serta konfirmasi pembayaran. Sedangkan admin memiliki hak akses untuk login, mengelola produk, mengelola data, memverifikasi pembayaran, dan mengelola transaksi. Dengan adanya use case diagram ini, kita dapat mengetahui fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor dalam sistem. Berikutnya adalah activity diagram e-commerce. Diagram ini menunjukkan alur proses yang terjadi dalam sistem, di mana proses dimulai ketika pelanggan login ke sistem, kemudian melihat daftar produk dan memilih produk yang diinginkan. Produk yang dipilih dimasukkan ke dalam keranjang, lalu pelanggan melakukan check out dan pembayaran. Setelah itu, pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran, kemudian admin memverifikasi pembayaran. Jika pembayaran valid, barang akan diproses dan dikirim kepada pelanggan. Setelah barang dikirim, proses transaksi dinyatakan selesai. Slide ini menampilkan contoh tampilan sistem e-commerce pada aplikasi Shopee. Mulai dari halaman utama, kemudian halaman keranjang belanja untuk meninjau pesanan, lalu halaman checkout, dan pembayaran untuk menyelesaikan transaksi, hingga fitur pelacakan pesanan untuk memantau proses pengiriman. Pada slide ini dijelaskan mengenai sistem e-ticketing, yaitu sistem pemesanan tiket secara elektronik yang memungkinkan pengguna melakukan pemesanan, pembayaran, hingga memperoleh tiket digital melalui aplikasi atau website. Tujuan utama sistem ini adalah mempermudah proses pemesanan tiket, mengurangi penggunaan tiket kertas, serta mempercepat proses transaksi. Adapun manfaat yang diperoleh antara lain tentunya lebih praktis, menghemat waktu, dan memudahkan pengguna dalam melacak jadwal maupun transaksi. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti membutuhkan koneksi internet, bergantung pada sistem elektronik, serta memiliki risiko gangguan server apabila terjadi kendala pada sistem. Pada slide ini ditampilkan use case diagram dan activity diagram dari sistem e-ticketing. Adapun aktor yang terlibat terdiri dari pelanggan dan admin. Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, mencari jadwal, mencari kursi, memesan tiket, melakukan pembayaran, dan menerima e-tiket. Sementara admin bertugas mengelola data jadwal, memverifikasi pembayaran, dan mengelola data pemesanan. Sedangkan activity diagram menggambarkan alur proses sistem dimulai dari login, lalu pencarian jadwal, pemilihan kursi, pemesanan tiket,
pembayaran, hingga sistem menerbitkan e-tiket yang nantinya digunakan untuk melakukan perjalanan dalam bentuk QR Code. Pada slide ini ditampilkan contoh tampilan sistem e-ticketing menggunakan aplikasi KAI Akses. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pemesanan tiket secara online, mulai dari memilih jadwal, melakukan pembayaran, hingga menerima e-tiket dalam bentuk QR Code. Perbandingan antara sistem e-commerce dan e-ticketing. Perbedaannya terletak pada produk yang ditawarkan. E-ticketing menyediakan tiket elektronik jika e-commerce menjual barang fisik, sedangkan contohnya e-commerce diwakilkan oleh Shopee, sedangkan e-ticketing menggunakan KAI Akses. Output dari e-commerce adalah barang yang dikirim kepada pelanggan, sedangkan output e-ticketing berupa tiket digital. Walaupun berbeda pada produk dan tujuan, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memanfaatkan transaksi elektronik dengan metode pembayaran digital seperti transfer bank maupun e-wallet. Sebagai kesimpulan, use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem, sedangkan activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi dalam sistem. Melalui contoh e-commerce dan e-ticketing, dapat dilihat bahwa kedua diagram tersebut sangat membantu dalam proses analisis, perancangan, serta pengembangan sistem informasi sehingga sistem dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.